kamu, pada tahun 2045, Indonesia akan berusia emas 100 tahun dan mendapatkan bonus demografi? Ya, bonus demografi ini emang gak bisa dihindari dalam mewujudkan generasi Indonesia emas 2045, di mana sebagian besar penduduknya akan berada di usia produktif yang merupakan aset penting dalam perekonomian nasional loh. Dalam perekonomian nasional ini, ada satu elemen ekonomi yang luar biasa berjasa. Gara-gara elemen ekonomi inilah, negara Indonesia tahan banting terhadap berbagai guncangan dan juga krisis ekonomi selama puluhan tahun. Kalau bukan gara-gara mereka, mungkin ekonomi negara kita udah kolaps di tahun 1998 dan juga 2008. Seperti banyak negara lain yang jatuh miskin gara-gara krisis ekonomi dan juga hiperinflasi. Berkat elemen ekonomi ini juga, Indonesia bisa berbangga jadi salah satu anggota G20 yang terdiri dari negara-negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Maka, tak menutup kemungkinan, elemen ini juga menjadi kunci Indonesia Emas 2045. Wah, apa sih elemen ekonomi yang sangat berjasa ini? Apa perusahaan manufaktur yang mempunyai ratusan ribu karyawan? Bukan. Apa perusahaan Bonafit yang perusahaannya super mewah dan super nyaman di SCBD dan Sudirman, Jakarta? Bukan juga. Wah, terus apa dong? Mungkin dari kalian udah pada nebak nih, kalau elemen yang berjasa ini adalah usaha kecil, mikro, dan menengah, atau biasa disebut dengan UMKM. Wah, masa sih? Dari namanya aja udah kecil. Paling-paling pedagang kecil-kecilan kayak toko grosir, warung makan, usaha makanan, atau usaha jasa kayak salon dan bengkel. Yap, meskipun yang lebih kelihatan wah di sekitar kita adalah industri manufaktur dalam skala besar dan juga perusahaan-perusahaan yang berkantor di gedung tinggi dan juga mewah, tapi kalau kita lihat dari data GDP nasional, justru usaha kecil inilah yang punya peranan luar biasa dalam perputaran ekonomi di berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke. Kalau misalnya kita lihat dari indikator pertumbuhan ekonomi yang biasa disebut dengan PDB atau GDP, coba tebak berapa persen sih kontribusi dari UMKM? Apa 20%? Atau 30%? Atau mungkin 40%? Bukan, tapi UMKM justru menyumbang sekitar 62% dari pertumbuhan ekonomi nasional kita dengan nilai sekitar 8.500 triliun rupiah. Sektor UMKM buat negara ini emang luar biasa besar, bahkan jauh lebih besar dan jauh lebih tinggi daripada gabungan industri manufaktur skala besar yang nama perusahaannya itu sering kita dengar selama ini. Faktanya, justru keberadaan UMKM yang sangat beragam dan bervariasi inilah yang bikin negara kita punya pertahanan ekonomi yang kuat dan selalu bangkit dari krisis ekonomi. Krisis moneter Asia yang terjadi di tahun 97 sampai 98, di mana nilai tukar rupiah anjlok terhadap dolar. Dari 2.500 rupiah per dolar, tiba-tiba jadi 16.000 per dolar. Gara-gara itu, banyak perusahaan besar Indonesia yang jatuh bangkrut. Bahkan, lebih dari 50 bank Indonesia terpaksa gulung tikar karena dampak krisis moneter yang sangat mengerikan. Akibatnya apa? Banyak banget karyawan yang kena PHK, dan angka pengangguran Indonesia nambah sekitar 9,8 juta orang pasca krisis 98. Tapi, bagaimana caranya Indonesia bisa bangkit dari krisis itu? Siapa lagi kalau bukan sektor UMKM? Keanekaragaman dari sektor UMKM lah yang selalu bisa nyerap tenaga kerja dan juga mengurangi angka pengangguran di saat krisis. Bisa dibilang Indonesia beruntung banget karena masyarakat akar rumput bisa berdikari dan mandiri secara ekonomi. Karena sebetulnya gak semua negara mempunyai keistimewaan seperti ini. Sektor UMKM yang sangat beragam di Indonesia ini jadi sebuah benteng ekonomi yang mampu memperkerjakan 117 juta orang atau 97% dari tenaga kerja Indonesia.
dengan kemampuan dan kapabilitas yang beraneka ragam. Ada yang jago masak, ada yang jago dagang, ada yang jago produksi barang kerajinan, dan keberagaman inilah yang bikin ekonomi kita kuat. Lebih kuat dari negara yang cuma menggantungkan ekonominya di satu atau dua sektor industri. Selain itu, UMKM inilah yang sanggup memperdayakan masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk menampung tenaga kerja yang berpendidikan rendah. Jadi, semua lapisan masyarakat bisa berkesempatan buat berkarya dan juga berpenghasilan. Selain peranan penting tersebut, UMKM ini juga mempunyai kontribusi yang besar untuk mempercepat laju dari digitalisasi Indonesia yang lebih merata dan lebih berkeadilan loh. Dengan menjadikan UMKM masuk ke ekosistem digital sehingga memiliki kesempatan untuk naik kelas. Sejalan dengan hal tersebut, Presiden Joko Widodo dan ekonom Bima Yudhistira menekankan bahwa pentingnya digitalisasi UMKM untuk mencapai target Indonesia Emas 2045. Sayangnya, terlepas dari peranannya yang luar biasa penting, para pelaku UMKM yang bisa sukses menjalani bisnisnya secara berkelanjutan sedikit banget. Diperkirakan lebih dari 90% bisnis UMKM mengalami kegagalan di tahun-tahun pertamanya. Dengan peran penting itu, kehidupan para pelaku UMKM juga sama sekali gak gampang. UMKM di Indonesia masih banyak yang belum memanfaatkan digitalisasi, termasuk salah satunya UMKM di daerah Jawa Barat. Diperkirakan bahwa sekitar 79% UMKM di Jawa Barat belum melek digitalisasi. Dari data tersebut dapat tergambarkan bahwa gak mudah untuk UMKM bisa berkiprah di pasar digital. Padahal peluang pada pasar digital sangat luas karena bisa menarik lebih banyak lagi konsumen. Salah satu hambatan utama bagi para pelaku UMKM untuk bisa bersaing di pasar digital ini adalah keterbatasan skill dalam bidang teknologi. Untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu adanya transformasi digital yang dilakukan. Sebagai solusinya, situs web kecilkreatif.com hadir sebagai platform yang revolusioner dalam mendukung UMKM Indonesia dengan menyediakan berbagai fitur yang mendukung pertumbuhan dan eksposur bisnis kecil dan menengah. Kecilkreatif.com adalah perwujudan semangat keberagaman UMKM, tempat di mana setiap kecilnya usaha memiliki potensi kreatif yang tak terhingga. Melalui platform ini, kami membantu menghubungkan kreativitas para pelaku usaha kecil dengan pelanggan yang mencari keunikan dan inovasi lokal. Terdapat beberapa fitur yang tersedia pada kecilkreatif.com. Yang pertama, fitur profil UMKM, informasi kontak, dan juga lokasi. Pada fitur ini, memberikan ruang bagi para pelaku usaha untuk memperkenalkan identitas dan filosofi bisnis mereka. Tersedia informasi kontak dan lokasi yang menciptakan kesempatan untuk membangun koneksi dengan calon pelanggan, serta memudahkan pelanggan untuk menghubungi atau mengunjungi UMKM secara langsung. Yang kedua, fitur katalog produk dan galeri produk. Pada fitur katalog produk yang lengkap, UMKM dapat menampilkan produk atau layanan mereka dengan rinci, memberikan pengunjung website wawasan mendalam mengenai beragam penawaran yang tersedia. Galeri foto produk yang menarik secara visual menjadi fitur penting untuk menarik perhatian pelanggan potensial. Yang ketiga, fitur integrasi media sosial. Pada fitur ini memanfaatkan potensi pemasaran online yang lebih terjangkau dan efektif dengan adanya integrasi media sosial. Yang keempat, fitur sistem pemesanan dan pembayaran terintegrasi. Pada sistem pemesanan dan pembayaran yang terintegrasi, mempermudah pelanggan dalam melakukan transaksi secara online sehingga lebih efisien. Yang kelima, fitur testimoni dan ulasan. Pada fitur ini, memungkinkan pelanggan memberikan feedback langsung untuk memperkuat kepercayaan dan reputasi UMKM. Yang keenam, fitur blog atau berita. Pada fitur ini, menyediakan sumber informasi melalui website. Pelaku UMKM dapat berbagi cerita sukses,
tren industri terkini, atau informasi bermanfaat lainnya. Hal ini dapat memperkuat keterlibatan pelanggan pada website kecilkreatif.com. Yang ketujuh, fitur panduan penggunaan produk. Pada fitur ini, panduan penggunaan produk yang informatif menjadikan kecilkreatif.com sebagai platform yang tidak hanya responsif di berbagai perangkat, tetapi juga mudah diakses oleh semua kalangan, mengaktifkan kolaborasi dan pertumbuhan UMKM Indonesia secara menyeluruh. Yang kedelapan, fitur Frequently Asked Question. Pelanggan juga dapat dengan mudah menemukan jawaban atas pertanyaan umum mereka, menjadikan website ini sebagai sumber informasi yang terpercaya dan berguna bagi komunitas UMKM. Selain fitur-fitur yang tersedia untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi, kecilkreatif.com juga memberikan pembinaan atau pelatihan bagi UMKM secara langsung, di mana tim akan terjun langsung ke lapangan dan membantu dalam penggunaan aplikasi serta berinteraksi secara langsung dengan mitra UMKM. Terdapat juga web pengadaan, di mana web ini akan diisi oleh UMKM yang terhubung dengan admin dalam proses input barang. Berikut ilustrasi dari website kecilkreatif.com. Pertama, ada desain registrasi dimulai dari loading. Berikutnya, ada desain registrasi dengan memasukkan email, password, dan lanjut mendaftar. Kemudian, ada desain registrasi ketika kita sudah pernah masuk ke dalam webnya. Berikutnya, ada desain untuk memilih peran. Apakah sebagai pelaku UMKM atau customer? Jikalau memilih pelaku UMKM, nantinya akan diarahkan ke admin database untuk tindak lanjut. Sesudah itu, ada desain selamat datang di webnya. Berikut merupakan desain dari laman utama. Terdapat beberapa fitur, salah satunya adalah display dari berbagai UMKM, yang mana ketika kita klik dapat mengetahui lebih lanjut informasi dari UMKM-nya. Juga terdapat fitur berita terkini mengenai UMKM dan terdapat fitur FAQ atau Frequently Asked Questions. Kemudian, ini merupakan tampilan ketika kita sudah memilih UMKM. Pada laman UMKM ini, terdapat beberapa fitur dari mulai profil UMKM, katalog produk, sistem pemesanan dan pembayaran terintegrasi, testimoni, panduan pengguna, informasi kontak, dan lokasi. Dengan fitur-fitur ini, diharapkan mendukung kolaborasi dan pertumbuhan UMKM Indonesia secara komprehensif. Kami juga memiliki web database untuk mengelola web utama yang berisi pengadaan barang, stok gudang, penerimaan barang, dan lain-lain. Maka dari itu, kecilkreatif.com ini dapat membantu UMKM untuk menjangkau target pasar yang lebih luas lagi dan meningkatkan daya saing mereka, sehingga dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dan terwujudnya Indonesia Emas 2045.